Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Ahmad Sagir MAG, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, jadi tugasnya itu adalah menjawab soal yang sudah diberikan melalui video kali ini. Nah, jadi langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan judul makalah Anda serta jelaskan inti pembahasan dari makalah tersebut dan juga sebutkan satu pertanyaan beserta jawabannya yang menurut Anda menarik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, judul makalah saya pada saat presentasi kemarin adalah metode periwayatan hadis. Nah, yang mana intinya itu membahas tentang metode-metode periwayatan hadis dan juga syarat-syaratnya. Syarat periwayatan hadis, baik syarat sebagai penerima hadis dan juga syarat penyampaian hadis. Nah, untuk syarat penerimaan hadis cuma ada dua syarat, yaitu tamyiz dan juga berakal sehat. Dan syarat untuk menjadi penyampaian hadis itu ada 4, yaitu Islam, baligh, adil, dan juga dhabit. Nah, jadi untuk metode-metode yang dibahas pada makalah saya adalah ada 8 metode periwayatan hadis, yaitu yang pertama al-sama, yaitu sebagaimana namanya, yaitu periwayatan hadis dengan cara mendengar dari sang gurunya langsung. Kemudian yang kedua adalah al-qiraah, yaitu periwayatan hadis seseorang yang membacakan hadis di hadapan gurunya. Kemudian metode yang selanjutnya adalah al-ijazah, yaitu seorang guru mengizinkan kepada muridnya untuk menyampaikan hadis yang disampaikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode al-munawalah. Kemudian yang kelima, metode al-maktabah, yaitu seorang guru menulis hadis kepada untuk orang tertentu. Kemudian yang keenam adalah al-i'lam, yaitu seorang guru memberikan kepada muridnya bahwa sesuatu hadis itu atau sesuatu kitab adalah riwayat dari si gurunya gitu. Kemudian metode selanjutnya adalah al-wasilah, yaitu mewasiatkan. Dan metode yang terakhir adalah al-wijadalah, yaitu mendapatkan, yaitu seseorang perawi mendapat hadis atau kitab hadis dengan tulisan seorang syekh gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, nah jadi itulah inti dari pembahasan makalah saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah masih nomor 1, yaitu pertanyaan yang menarik menurut saya dan berikan jawabannya. Nah, jadi pertanyaan menarik saat diskusi kemarin adalah menurut saya dengan pertanyaan kenapa syarat Islam tidak termasuk kepada syarat penerimaan hadis. Nah, yang mana kan sudah kita tahu bahwa syarat penerimaan hadis itu cuma ada 2 dan syarat penyampaian hadis itu ada 4, yaitu ada juga termasuk Islam. Nah, kenapa syarat penerimaan hadis tidak ada gitu. Kemudian apakah kalau Islam tidak termasuk syarat dari penerimaan hadis, berarti otomatis orang non-muslim bisa tuh menjadi penerima hadis. Nah, lalu kalau seorang non-muslim bisa menjadi penerima hadis, apakah tidak merusak dari tujuan utama dari periwayatan hadis gitu katanya. Nah, untuk pertanyaan yang seperti itu, memang untuk syarat penerimaan hadis memang cuma ada 2, yaitu tamyiz dan juga berakal.
Sedangkan syarat penyampaian hadis itu ada 4, yaitu Islam, baligh, dhabit, dan juga adil. Nah, kenapa di syarat penerima hadis tidak ada Islam? Nah, jadi untuk si penerima hadis ini memang siapa saja boleh menjadi penerima hadis asalkan sudah memenuhi syarat 2 itu tadi, yaitu tamis dan juga berakal. Nah, jadi baik itu muslim ataupun non muslim, asal kalau sudah memenuhi syarat itu tadi, yaitu 2 itu tadi, maka maka statusnya menjadi penerima hadis sudah sah gitu. Nah, kemudian tujuan utama periwayatan hadis adalah yang mana tujuan utama periwayatan hadis adalah agar tidak sembarang orang bisa melakukan periwayatan hadis. Nah, apakah tidak merusak hal tersebut? Gitu. Nah, jadi memang itulah tujuan dari ilmu periwayatan hadis ini gitu. Karena tidak semua penerima hadis itu bisa melakukan penyampaian hadis gitu. Nah, jadi kayak contoh nih, ada suatu ceramah di depan umum. Nah, pada saat yang bersamaan ada orang non muslim tuh mendengar suatu hadis yang disampaikan oleh si guru tadi. Nah, maka pada saat itu jika seorang non muslim ini sudah memenuhi syarat, itu tamis dan juga berakal, maka si orang non muslim ini status sebagai penerima hadis itu sudah berlaku gitu, sudah sah gitu. Tetapi seseorang yang non muslim tadi belum memenuhi syarat sebagai penyampaian hadis gitu. Nah, jadi yang lebih ketat di sini itu penyampaian hadisnya. Jadi tidak sembarang orang bisa menyampaikan hadis. Jadi untuk orang yang muslim itu tadi, dia memang sah sudah menerima hadis itu tadi, tetapi dia tidak bisa untuk menyampaikan hadis itu tadi kepada orang lain gitu, karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya mungkin ada beberapa syarat, tapi yang paling utama di sini kita bahas adalah dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang muslim gitu. Nah, walaupun misalkan dia tetap menyampaikan hadis kepada orang lain, tetapi keabsahan hadis tersebut masih dipertanyakan gitu, karena masih belum memenuhi syarat. Nah, jadi intinya tidak semua penerima hadis bisa menjadi penyampai hadis gitu. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, jelaskan sebab-sebab tertolaknya suatu periwayatan dan jelaskan nama periwayatan yang berkenaan. Nah, periwayat yang berkenaan. Nah, jadi untuk sebab-sebab tertolaknya suatu periwayatan, yang pasti tidak memenuhi syarat, yaitu yang mana misalkan si penerima hadis sudah memenuhi syarat, misalkan penerima hadisnya sudah baligh dan sudah tamis dan juga berakal, tetapi syarat si penyampai hadis masih belum terpenuhi. Di mana syarat penyampaian hadis kan sudah dijelaskan, yaitu ada 4. Yang pertama Islam, baligh, habis itu dhabit, dan juga adil. Nah, yang mana ada beberapa syarat ataupun salah satu syarat tidak terpenuhi dari syarat ini, maka periwayatan hadisnya pun tertolak itu. Nah misalnya nih sering berbohong. Nah, itu merupakan tidak terpenuhinya syarat di syarat di adalah yaitu syarat adil, bahwa dia tidak menjaga harga dirinya gitu. Misalkan lagi orangnya itu fasik itu, habis itu pelaku bid'ah, habis itu tidak dikenali gitu. Nah, maka hal tersebut menyebabkan periwayatannya itu ditolak. Kemudian yang berhubungan dengan kedabitannya, misalkan nih sering lupa, itu sering melakukan kesalahan,
jelek hafalannya, habis itu ragu-ragu. Nah, maka periwayatannya pun juga ditolak gitu. Nah, jadi intinya alasan atau sebab-sebab tertolaknya suatu periwayatan adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat periwayatan hadis, baik syarat penerima hadis maupun penyampaian hadis. Pertanyaan nomor 3, jelaskan pembagian hadis berdasarkan kuantitas periwayat dan juga berdasarkan kualitas periwayat. Nah, untuk yang pertama, berdasarkan kuantitas periwayat. Nah, berdasarkan kuantitas periwayat itu ada 2, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Nah, jadi untuk yang pertama, hadis mutawatir. Nah, jadi hadis mutawatir adalah yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Nah, yang mana pada umumnya dapat memberikan keyakinan yang mantap terhadap apa yang telah mereka beritakan, dan mustahil sebelumnya mereka sepakat untuk berdusta, baik mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Nah, adapun syarat-syarat hadis mutawatir ini ada 4. Yang pertama adalah hadis dimaksud diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak dan dapat menjamin keyakinan dan kebenaran periwayatannya. Nah, jadi namun untuk jumlah perawi di sini para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang berpendapat minimal 4 orang gitu. Habis itu 5, 7, 10, 40 dan lain seterusnya, beda-beda pendapat gitu. Kemudian jumlah perawi, syarat yang kedua adalah jumlah perawi yang banyak itu tadi dapat menjamin tidak memungkinkannya untuk melakukan suatu perbuatan kebohongan. Nah, suatu perbuatan kebohongan dalam periwayatan hadis. Nah, jadi dari banyaknya periwayatan itu tadi menjamin bahwa mereka itu sepakat tidak melakukan suatu perbuatan kebohongan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian syarat yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara para rawi dalam tabaqah pertama dengan jumlah rawi dalam tabaqah seterusnya. Maksudnya adalah konsisten terhadap pada setiap tabaqah sanadnya dari awal hingga akhir tanpa berkurang. Kemudian syarat yang terakhir adalah periwayatan oleh setiap perawi didasarkan pada kesaksian indera. Nah, jadi maksudnya itu didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, dan dirasakan oleh kulit. Nah, jadi misalkan kayak saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini gitu. Nah, jadi tidak berdasarkan logika gitu, tidak berdasarkan akal pikirannya gitu, yang mana kalau berdasarkan akal pikiran yang bisa menimbulkan tidak sesuai fakta gitu. Nah, adapun pembagian hadis mutawatir yaitu ada hadis mutawatir lafziyah dan hadis mutawatir maknawi. Nah, hadis mutawatir lafziyah yaitu hadis yang lafaznya itu sesuai, yang lafaznya itu sama dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Sedangkan hadis maknawiyah adalah maknanya yang disampaikan, sedangkan lafaznya itu berasal dari kata-kata sendiri gitu. Yang penting maknanya itu tersampaikan. Kemudian kedudukan hadis mutawatir. Nah, untuk hadis mutawatir ini untuk kesahihannya sudah pasti sahih. Kenapa? Karena dari syarat-syarat hadis mutawatir tadi menunjukkan bahwa hadis mutawatir ini sudah jelas sahih gitu, dan juga sangat ketat gitu dari syarat-syarat tadi, dimana harus minimal harus ada batasan banyaknya perawi, dimana sepakat tidak berbohong gitu, dan lain sebagainya.
Nah, jadi hadis mutawatir ini kedudukannya lebih sahih dari hadis ahad. Nah, kemudian pembagian hadis berdasarkan kuantitas yang selanjutnya adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad adalah suatu hadis yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat pada hadis mutawatir, yaitu mencakup hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada satu tabaqah atau pada semua tabaqah dan diriwayatkan oleh dua perawi atau lebih tetapi tidak mencapai jumlah perawi tingkat mutawatir. Nah, jadi intinya hadis ahad ini yang mana hadis yang mana tidak syaratnya itu tidak sampai kepada hadis mutawatir. Jadi bisa dikatakan satu tingkatan di bawah dari hadis mutawatir. Nah, adapun pembagian hadis ahad yaitu yang pertama ada hadis masyhur, kedua hadis ghairu masyhur. Yang mana hadis ghairu masyhur di sini terbagi lagi, yaitu satu hadis ajiz, kedua hadis gharib. Nah, kemudian untuk kedudukan hadis ahad adalah, apabila tadi hadis mutawatir sudah dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah maka tidak demikian halnya dengan hadis ahad. Nah, hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi diduga kuat berasal dari beliau. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa hadis ahad ini kedudukannya di bawah dari hadis mutawatir tadi. Nah, dengan kata lain, berarti bahwa bila suatu hadis ahad itu bertentangan isinya dengan hadis mutawatir, maka otomatis hadis ahad tersebut ditolak. Nah, kemudian klasifikasi hadis berdasarkan kualitas perawinya. Nah, kalau berdasarkan kualitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, yang pertama hadis sahih. Nah, sebagaimana dari namanya itu sahih, maka hadis ini berarti hadis yang selamat, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sehingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Jadi hadis ini bisa dikatakan hadis sahih. Kemudian pembagian hadis sahih itu ada 2, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li dzatihi. Nah, kemudian mengenai kehujahan hadis sahih. Nah, hadis sahih itu wajib diamalkan sebagai hujjah atau dalam dalil syara' sesuai dengan ijma' para ulama hadis dan sebagian ulama usul dan fiqih. Nah, kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu. Kemudian tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Karena dalil dalam akidah haruslah qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Nah, jadi hadis sahih ini wajib diamalkan berkenaan dengan soal-soal yang berhubungan dengan halal atau haramnya sesuatu. Tidak wajib diamalkan untuk hal yang berkaitan dan akidah gitu. Kedua, hadis berdasarkan kualitas perawinya yaitu hadis hasan, yaitu sebagaimana namanya itu hasan, itu baik. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan tidak mengandung syadz. Nah, dari definisi di atas menunjukkan bahwa hadis hasan itu sama dengan hadis sahih. Akan tetapi perbedaannya hanya terletak pada tingkatan kedhabitan perawinya, berada di bawah hadis sahih. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa hadis hasan ini berada di bawah hadis sahih. Nah, mengenai kehujahan hadis hasan, nah sebagaimana hadis sahih,
menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi, dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Nah, hadis yang ketiga berdasarkan kualitas perawinya, yaitu hadis dhaif. Nah, hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Nah, jadi hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu atau beberapa syarat dari hadis sahih dan juga hadis hasan. Nah, hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih dan atau hadis hasan. Nah, jadi hadis sahih ini, hadis dhaif ini merupakan hadis mardud, yaitu hadis yang tidak diterima oleh para ulama hadis untuk dijadikan dasar hukum. Ya, jadi di sini hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum karena hadis ini hadisnya lemah. Nah, mengenai kehujahan hadis dhaif, para ulama berbeda-beda pendapat, yaitu ada 3 pendapat. Yang mana yang pertama itu hadis dhaif itu tidak dapat diamalkan secara mutlak. Nah, yaitu menurut mazhab Imam Maliki, Syafi'i, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, Bukhari, Muslim, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Hazm, dan para imam ahli hadis lainnya, mereka tidak membolehkan beramal dengan hadis dhaif secara mutlak meskipun untuk fadail amal. Nah, jadi untuk pendapat yang pertama itu mereka berpendapat bahwa hadis dhaif ini mutlak tidak bisa diamalkan, tidak boleh diamalkan gitu. Baik walaupun meskipun hanya sebagai fadail amal gitu. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan beberapa persyaratan yang ketat, yaitu syarat yang pertama itu hadis tersebut khusus untuk fadail amal. Nah, tidak boleh untuk akidah atau ahkam atau tafsir Al-Quran. Nah, jadi syarat yang pertama itu khusus untuk fadail amal. Kemudian syarat yang kedua itu hadis tersebut tidak sangat dhaif, apalagi hadis-hadis maudhu, mungkar, dan hadis-hadis yang tidak jelas asalnya. Dan syarat yang ketiga, hadis tersebut tidak diyakini sebagai sabda Nabi SAW dan tidak boleh dimasyhurkan. Nah, syarat yang keempat, hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis sahih. Dan syarat yang kelima, wajib memberikan penjelasan bahwa hadis tersebut merupakan hadis sahih saat penyampaian atau saat membawakannya. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir, dalam membawakan hadis tersebut tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz jam, yang yaitu menetapkan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau mengerjakan sesuatu, atau memerintahkan, melarang, dan lain sebagainya, menunjukkan ketetapan atau kepastian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memang bersabda benar demikian. Nah, itulah syarat-syarat menurut pendapat yang kedua bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan memenuhi syarat yang ketat itu tadi. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu berpendapat bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Abu Daud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif lebih disukai daripada berpedoman kepada akal atau qiyas. Nah, jadi menurut mereka hadis dhaif ini lebih disukai daripada berpendapat dari akal kayak itu. Pertanyaan yang nomor 4, jelaskan kehujahan hadis dhaif serta bagaimana pandangan Anda terhadap amalan sebagian umat Islam yang bersandar kepada hadis dhaif. Nah, kalau kehujahan hadis dhaif sudah dijelaskan tadi di pertanyaan tentang klasifikasi hadis
berdasarkan kualitas. Nah, untuk hadis dhaif, penghujatan hadis dhaif ini ada beberapa pendapat para ulama mengenai hadis dhaif ini. Nah, yang mana salah satunya adalah boleh diamalkan sebagai fardhul amal. Nah, kalau berdasarkan berkaitan dengan pertanyaan Bapak, pertanyaannya bagaimana pendapat Anda mengenai sebagian umat muslim beramal berdasarkan hadis dhaif. Nah, kalau menurut saya pribadi mengenai hadis dhaif untuk fardhul amal, nah kalau menurut saya pribadi boleh-boleh aja gitu. Selagi itu hal baik gitu. Selagi hadis itu tadi mendorong atau memotivasi kita untuk melakukan suatu amal ibadah gitu. Asalkan tidak melenceng aja. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya sepakat juga dengan pendapat itu, pendapat yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif sebagai fardhul amal. Yang mana dari adanya hadis itu mendorong kita untuk beribadah lebih giat lagi, mendorong kita, memotivasi kita gitu. Misalkan kayak hadis yang berbunyi hadis tentang tidurnya seorang saat puasa mendapatkan pahala. Nah, dari situ dapat kita maknai bahwa orang yang tidur aja gitu dapat pahala, apalagi jika kita melakukan suatu amalan-amalan yang lainnya, hal-hal yang bermanfaat lainnya, lebih besar pahalanya gitu dalam pandangan kita. Nah, dari situ memotivasi kita juga bahwa apabila kita melakukan satu perbuatan yang bermanfaat, maka ibaratnya tuh pahalanya dilipat gandakan gitu. Bukan berarti dari hadis tersebut malah membuat kita untuk bermalas-malasan, misalkan kayak hadis tadi malah membuat kita untuk tidur seharian. Nah, kalaunya memang kita memaknainya seperti itu, memaknai hadisnya seperti itu, maka kalau menurut saya pribadi tidak boleh diamalkan hadis itu. Kalau berarti ini tergantung kepada si penerima hadisnya, bagaimana dia memaknai hadis tersebut. Pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan secara singkat bagaimana cara mengetahui sumber sebuah hadis beserta kualitas hadis tersebut. Nah, untuk yang pertama, cara mengetahui sumber suatu hadis adalah dengan 4 cara. Nah, jadi untuk takhrij hadis ini ada 4 cara. Yang pertama itu takhrij hadis dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, metode ini dapat dilakukan jika nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut sudah diketahui. Nah, dan apabila sudah diketahui, maka pentakhrijan hadis dilakukan dengan menggunakan 3 macam kitab hadis. Nah, apabila kita sudah mengetahui sahabatnya tadi, maka ada 3 macam kitab hadis yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kitab Al-Kutub Al-Masanid, yaitu dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Nah, jadi misalnya nih misalnya sahabat yang meriwayatkan hadis itu adalah yang bernama Ali. Nah, maka cara pencariannya itu dilakukan dengan melalui huruf ain. Kemudian kitab yang kedua itu kitab Al-Jim. Itu susunan hadis yang di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau huruf-huruf sesuai huruf kamus hijaiyah. Nah, jadi cara penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kitab musnad dan kitab al-atraf. Kemudian kitab yang ketiga itu kitab al-atraf. Kebanyakan kitab al-atraf disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai dengan huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadis itu,
maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab al-atraf. Cara penggunaan kitab ini seperti cara menggunakan kitab musnad, artinya disusun secara alfabet hijaiyah. Jadi inti dari ketiga kitab ini adalah berdasarkan huruf hijaiyah. Nah, jadi itu cara yang pertama, itu mengetahui para sahabatnya yang melalui dengan tiga kitab tadi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara mengetahui lafal pertama dari matan hadis tersebut. Nah, jadi sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah dan alfabet. Nah, jadi misalnya nih ada suatu hadis yang awalannya misalkan Laisa, ketik aja kata Laisa, ya karena akan timbul tuh hadis yang berbunyi itu. Cara yang ketiga yaitu melalui kata-kata yang ada pada matan hadis tersebut ya. Nah, jadi disarankan untuk kata-kata ini lebih baik mengetik kata yang jarang digunakan pada suatu hadis. Dalam artian bisa dikatakan kata asing gitu. Karena semakin jarang digunakan kata yang kita ketik itu tadi, maka akan memudahkan kita dalam mencari hadis tersebut gitu. Karena dalam artian bahwa cuma hadis tersebutlah yang menggunakan kata tersebut, maka hanya hadis tersebutlah yang muncul saat kita mencarinya. Nah, kemudian cara yang terakhir, cara kita mengetahui sumber hadis itu, sumber suatu hadis yaitu dengan cara mentakrijnya berdasarkan tema hadis tersebut. Oleh karena itu, untuk melakukan takrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakrijkan tadi. Kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Nah, seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu cara mengetahui kualitas suatu hadis. Nah, untuk yang pertama, cara kita untuk mengetahui kualitas suatu hadis adalah kita harus mengetahui bahwa sanad hadis tersebut bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita harus mengetahui bahwa perawi yang meriwayatkan hadis tersebut kredibel dan bisa dipercaya. Nah, jadi apabila kita mengetahui seorang perawi bahwa dia itu adalah seorang yang pendusta, maka kualitas hadis yang disampaikannya pun dipertanyakan. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah kita mengetahui hafalan perawinya, apakah kuat ataukah lemah gitu. Kemudian cara selanjutnya adalah harus kita ketahui bahwa tidak adanya syadz atau pertentangan dengan perawi lainnya, dari perawi yang meriwayatkan dengan perawi-perawi lainnya. Kemudian harus kita ketahui bahwa tidak adanya ilah atau kecacatan baik pada sisi perawi ataupun pada isi hadis tersebut.